Halo, dengan saya Bung Ropan dan saya kembali berada di Rai Soccer TV. Dan jangan lupa buat Anda untuk subscribe channel YouTube ini, karena tanpa bantuan Anda channel ini tidak akan berkembang dengan baik. Dan kita akan berbicara soal Indonesia, terutama tim U17 kita. Karena pada bulan depan atau bulan Agustus itu undian atau drawing. Ya, kita akan melihat Indonesia ada ketemu dengan siapa. Kalau soal grup pot sudah tahu bersama, Indonesia berada di pot 1 dan kita berada di grup A pasti. Namun lawan-lawannya kita belum tahu. Drawing itu akan berlangsung di Jakarta, yang tadinya coba itu FIFA akan mengadakan di Zurich, Swiss, markas besar mereka, tapi Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI menghendaki di Jakarta dan disetujui oleh FIFA tentunya. Lokasinya yang kita belum tahu, tanggal berapanya undian di bulan Agustus itu yang belum dipastikan, dan pasti dalam waktu dekat itu akan diumumkan kalau lokasi sudah didapatkan di Jakarta. Seperti kita tahu bersama bahwa tim asuhan Bima Sakti yang tunjuk sebagai pelatih kepala itu berada di pot 1. Ya pasti teman-teman semua sudah tahu, selain Indonesia di sana ada juara bertahan Brasil, kemudian ada Meksiko, Prancis, Spanyol, dan Jerman. Nah, Brasil ini kan juara di 2019 U17 setelah mengalahkan Meksiko di final. Jadi kita melihat bahwa ada dua tim ini yang masuk final pada 2019 itu berada dalam satu pot. Tidak mungkin akan ketemu. Ya, bersaing itu akan dipisahkan. Misalnya Indonesia di pot 1 akan berada di grup A. Sudah pasti Indonesia di grup A, biasa sebagai tuan rumah penyelenggara yang lolos secara otomatis. Oke, kemudian nanti di grup B atau grup C, D, E itu nanti akan tinggal dilihat apakah Brasil, Meksiko, Prancis, Spanyol, dan Jerman itu akan berada di grup mana. Nah, kemudian pot 2 itu ada Mali, Inggris, Jepang, Korsel, Argentina, Ekuador. Itu pot 2. Pot 3 ada Selandia Baru, Iran, Senegal, AS, Amerika Serikat, Uzbekistan, Maroko. Dan di pot 4 ada Kanada, Panama, Burkina Faso, Polandia, Venezuela, dan Kaledonia Baru. Nah, kalau melihat di apa yang saya sebut tadi, bisa saja tim nasional kita untuk U17 ini ya berhadapan satu grup misalnya dengan Mali. Kemudian di situ nantinya kita ketemu dengan Maroko misalnya, ya. Mali kan di pot 2, Maroko di pot 3 bersama dengan Kaledonia Baru yang mewakili Oseania yang ada di pot 4. Itu bisa saja grup yang boleh dianggap boleh dilihat ringan lah buat kita. Tapi bisa saja kita akan ketemu dengan Inggris, ya, tim kuat dari Eropa. Kemudian itu Inggris di pot 2. Kemudian di pot 3 itu misalnya di sana ada Amerika atau Iran dengan sangat kuat, ya, atau Uzbekistan. Ini tim-tim yang sangat kuat. Bisa saja bersama di pot 4 kita bisa ketemu dengan Polandia, wakil dari Eropa juga. Bahaya juga Polandia. Atau katakan di sini ada Kanada, Burkina Faso, ini tim yang baik. Namun saya berharap bahwa dengan kita bisa ketemu katakan Ekuador, ya, kalau tidak Mali, Ekuador lah. Kita bisa mendapatkan itu Ekuador atau Senegal, satu grup misalnya. Kemudian ada Kaledonia Baru, atau kalau bukan Kaledonia Baru ada Panama. Kita bisa, bolehlah untuk dalam persaingan, asalkan jangan disebut dengan tim-tim tadi yang berat. Kalau dari Eropa ini sangat sulit buat kita. Nah, kita di grup A itu nantinya kalau sudah diundi, tinggal dilihat A2 itu siapa. Katakan A2 itu Mali misalnya. Kita akan berhadapan pertandingan pembukaan dengan Mali nantinya pada tanggal 10 November. Karena Piala Dunia U17 ini itu berlangsung sesuai jadwal 10 November sampai 2 Desember 2023. Nah, itu tanggal 10 kita akan bermain sebagai tuan rumah. Bisa saja kalau mudah-mudahan Mali ya yang kesana. Atau kalau ketemu dengan Ekuador, ya Ekuador yang ada di sana. Nah, setelah itu kita akan bertanding tanggal 10 ke tanggal 13. Tanggal 13 November itu bisa saja ya kita ketemu Maroko misalnya atau Senegal. Bisa saja itu terjadi, ya. Kemudian nanti pada tanggal 16 November pertandingan terakhir di grup A itu kita bisa saja ketemu, kalau bukan Panama ya kita bisa ketemu dengan Kaledonia Baru. Ini kalau ya kita berada dengan mereka. Tapi kalau di sana di pot 4 itu ada Polandia, ada Burkina Faso, Kanada, ini tim yang kuat yang bisa menghadang kita. Nah, sekarang apalagi kan belum ada tim, sementara yang lain itu sudah berkompetisi dengan baik, apalagi wakil-wakil Asia kita tahu bersama bertanding di Piala Asia di Thailand dengan menempatkan Jepang dan Korsel ke final, dan Asia sudah diwakili oleh Jepang, Korsel, Iran, dan Uzbekistan, 4 yang ke semifinal. Nah, mereka kan terus berkompetisi.
yang mempersiapkan diri di Piala Asia. Nah, kita setelah Oktober tahun lalu tampil di kualifikasi Piala Asia U17 setelah kalah dari Malaysia, praktis tim ini tidak berkompetisi dengan baik, pulang ke klub masing-masing. Ya begitu aja, kita nggak, makanya sekarang baru mau dikumpulkan lagi, sisanya 4 bulan ke depan. Ini yang berat, ini mepet. Ya walaupun STY turun atau Indra Safri turun membantu untuk bisa mendapatkan pemain, tapi kita berpacu dengan waktu di saat tim-tim lain calon lawan kita itu terus berlatih, terus ikut kompetisi, ya. Sementara kita itu belum, timnya aja belum terbentuk, baru mau akan dicari, apalagi mau cari di 9 wilayah. Ya. Ini yang berat. Kecuali kita bisa mendapatkan pemain-pemain top yang ada di Garuda Select yang diasuh oleh Dennis Wise dan Des Walker, ya, kita bisa bagus lah tim kita dengan beberapa pemain juga yang diambil diaspora di luar negeri, karena kan tidak perlu untuk naturalisasi kalau mereka punya pegang paspor. Ya Indonesia ya udah oke. Walaupun dengan paspor Ghana, tapi sebelum 21 tahun masih bisa memilih bermain di mana. Indonesia bisa mereka dapatkan, yang penting ayah atau ibu mereka warga negara Indonesia, ya lebih bagus. Mereka bisa bermain atas nama Indonesia. Kan banyak, lebih dari 10 orang mungkin yang ada di diaspora di luar negeri. Nah kalau mereka semua ada bermain dengan tim U17 kita, oke, bagus. Ya, tapi kalau kita sudah pantau misalnya mereka semua pemain-pemain yang oke, yang bagus di klub-klub yang ada, baik di Brasil atau di Eropa, kemudian untuk diseleksi lagi, yang mungkin kan ini buang-buang waktu. Ya, apalagi yang sudah ikut berkompetisi di Garuda Select. Kita pilih aja yang terbaik, ambil, nggak usah seleksi, masuk aja di tim utama yang dipersiapkan untuk ikut berlatih ke Eropa. Ya ini jauh lebih bagus, walaupun bagi saya untuk berlatih di Eropa pada bulan September Oktober seperti tidak ada guna juga. Untuk apa kita ke sana? Ya walaupun memang oleh Erick Thohir dibilang untuk membiasakan diri akan bermain dengan tim-tim Eropa atau Amerika Latin, tapi saya pikir ya kita cukup di Indonesia aja, kita bermain dengan tim-tim aja di Asia Tenggara atau di Asia, cukup lah buat kita biar tidak bisa membuang anggaran biaya, karena tuh dampaknya tuh keuntungan buat kita nggak ada lah. Dengan persiapan hanya 4 bulan dengan memilih pemain di bulan Juli dan Agustus, kemudian di September dan Oktober kita berlatih ke sana dengan kurun waktu 1 bulan, nggak ada yang bisa dimanfaati. Yang lebih baik kita di dalam aja, tapi kita banyak bermain di luar ya, dengan negara tetangga kita, mungkin ke Singapura, ke Malaysia, ke Vietnam, Thailand, ya bahkan bisa bermain dengan Kaledonia Baru tuh, bersiap sini dengan Selandia Baru juga masih oke bagi kita. Tapi ya semua terserah dari pengurus PSSI, juga dari Bima Sakti untuk bisa melihat tim U17 ini. Ya, kita positif aja berpikir. Ya, selamat berjuang untuk tim U17. Kita telah mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U17 pada 10 November sampai 2 Desember yang akan datang. Ingat, bola itu bulat, giring terus.